akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun, kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur, ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Publik kembali dibuat bingung oleh dua pernyataan yang bertolak belakang soal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek Hush tidak ada masalah dan pemerintah akan bertanggung jawab penuh atas keberlanjutannya. Namun mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya dengan gamblang menyebut proyek itu sudah busuk sejak awal. Dua kalimat dari dua tokoh besar negara ini menggambarkan jurang persepsi yang begitu lebar antara optimisme politik dan kenyataan di lapangan. Lalu, siapa yang benar dan mengapa proyek ini terus menjadi sumber kontroversi sejak pertama kali diluncurkan? Presiden Prabowo dalam pernyataannya pada 4 November 2025 menegaskan, "Saya sudah pelajari kondisi proyek WUSH dan tidak ada masalah di sana. Pemerintah bertanggung jawab penuh atas keberlanjutan proyek ini." Ia juga meminta publik agar tidak memperkeruh suasana. Jangan kita menari di gendangnya orang. Jangan khawatir, bangsa kita kuat dan kaya. Sementara Luhut dalam wawancaranya beberapa waktu lalu menyampaikan nada yang jauh berbeda. Menurutnya, sejak awal proyek ini sudah bermasalah, mulai dari perencanaan yang terburu-buru, proses pengadaan yang tidak transparan, hingga pembengkakan biaya yang tak terkendali. Proyek ini sudah busuk sejak awal, tegasnya, menyoroti banyak keputusan yang diambil tanpa kajian matang dan pertimbangan ekonomi jangka panjang. Faktanya proyek Hush memang tak pernah sepi dari kritik. Biaya awal yang direncanakan sekitar 83 triliun rupiah, melonjak hingga 113 triliun rupiah. Sebagian besar dananya berasal dari pinjaman China Development Bank yang kini menjadi beban bagi konsorsium BUMN dan berpotensi memengaruhi fiskal negara. Belum lagi masalah operasional, target penumpang yang belum tercapai, serta ketidakjelasan dalam laporan keuangan dan audit publik. Lalu, ketika Presiden mengatakan tidak ada masalah, pertanyaannya sederhana. Apakah itu berdasarkan data audit dan laporan resmi, atau sekadar pernyataan politik untuk menenangkan situasi? Di sisi lain, ketika Luhut mengatakan proyek ini busuk sejak awal, itu juga membuka luka lama dari masa pemerintahan sebelumnya, tentang bagaimana proyek infrastruktur raksasa bisa lolos tanpa perencanaan matang. Pernyataan dua tokoh ini seolah menegaskan satu hal, proyek kereta cepat bukan hanya tentang teknologi dan pembangunan, tapi juga tentang politik, kepentingan, dan tanggung jawab publik. Publik tentu ingin percaya bahwa proyek ini akan membawa manfaat besar, mempercepat mobilitas, mengurangi kemacetan, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Namun manfaat itu akan kehilangan maknanya jika proses di baliknya dipenuhi ketertutupan dan inkonsistensi. Kata tidak bermasalah dan busuk sejak awal kini menjadi dua simbol. Dua narasi besar yang saling berhadapan di ruang publik. Yang satu membawa pesan optimisme dan stabilitas, yang lain menyiratkan kritik dan peringatan keras. Dan di antara keduanya, rakyat menunggu satu hal yang pasti. Kebenaran. Karena dalam demokrasi, pembangunan sebesar dan semahal proyek Hush tidak bisa hanya diukur dari kecepatan rel, tapi dari kejujuran data,
keterbukaan informasi, dan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Jika memang proyek ini benar-benar tidak bermasalah, buktikan dengan laporan keuangan yang transparan, audit publik yang terbuka, dan data operasional yang jelas. Namun jika masih ada bau busuk yang tersisa, maka pemerintah wajib membersihkannya, bukan menutupinya dengan retorika optimisme. Pada akhirnya, proyek kereta cepat ini bukan hanya ujian bagi teknologi atau investasi asing, tapi juga ujian bagi pemerintahan baru. Apakah ia berani menghadapi kenyataan atau memilih melaju cepat di atas rel yang masih retak? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda percaya proyek Wush benar-benar tanpa masalah? Jangan lupa tekan like, bagikan video ini, dan subscribe untuk terus mengikuti analisa tajam kami seputar politik dan kebijakan publik di Indonesia.